Di awal film, kita dikenalkan dengan seorang veteran perang Vietnam bernama John Rambo yang mengunjungi sebuah desa terpencil di Amerika, jauh dari keramaian kota. Tujuan Rambo pergi ke sana adalah untuk menemui teman seperjuangannya saat perang di Vietnam. Tetapi sayangnya ia harus menerima fakta mengejutkan bahwa temannya telah meninggal akibat menderita penyakit kanker. Alhasil Rambo pun pergi dari sana dan berjalan kaki menuju sebuah kota bernama Holiday Land untuk mencari warung makan dan penginapan. Selanjutnya, kita diperkenalkan dengan sheriff setempat bernama Will. Dia sangat menikmati pekerjaannya karena di kota ini tidak ada kejahatan dan kriminal, yang membuatnya bisa bekerja dengan santai. Ketika sedang patroli, Will bertemu dengan Rambo yang wajahnya lusuh dan memakai jaket US Army. Melihat penampilan seperti itu, Will menganggap Rambo sebagai seorang gelandangan yang bisa menimbulkan masalah, sehingga ia menyuruh Rambo untuk masuk ke mobilnya dan mengantarnya keluar dari wilayah kota ini. Sesampainya di perbatasan, Rambo diturunkan dari mobil dan diperingatkan agar tidak kembali ke kota ini. Namun, Rambo yang keras kepala dan hanya ingin mencari makan serta tempat tinggal memutuskan untuk berjalan kaki kembali ke kota. Will melihatnya tentu saja merasa kesal, sehingga ia langsung menangkap Rambo dan membawanya ke kantor polisi. Sesampainya di sana, Rambo diperiksa dan diinterogasi. Ketika ditanya dengan nada yang cukup tinggi, seketika ia teringat dengan masa kelamnya saat perang di Vietnam yang membuatnya sangat trauma. Rambo yang merasa dirinya tidak bersalah tentu saja tak terima dengan sikap mereka. Bahkan ia dipukuli dan diperlakukan layaknya seorang penjahat. Tak hanya menerima intimidasi, Rambo juga diperlakukan semena-mena seolah-olah tidak pernah berjasa bagi negaranya. Mereka melakukan itu karena belum tahu siapa sosok Rambo sebenarnya, yang merupakan seorang veteran perang paling brutal yang bisa menewaskan mereka semua dalam sekejap. Saat akan dicukur rambutnya, Rambo kembali teringat ketika sedang ditawan oleh musuh, yang membuatnya kehilangan kesabaran sehingga ia memutuskan untuk menghajar mereka semua. Setelah berhasil kabur, Rambo merampas sebuah motor dan segera pergi dari sana. Will pun meminta anak buahnya untuk meminta bantuan, sementara dia memutuskan untuk mengejar Rambo sehingga terjadilah aksi kejar-kejaran. Rambo berusaha melarikan diri ke dalam hutan, tetapi Will masih terus mengejarnya sampai dia terperosok, yang membuat mobilnya terguling. Melihat kesempatan itu, Rambo pun masuk ke dalam hutan hingga sampai di suatu lokasi bekas penambangan. Di sana, Rambo menemukan kain bekas yang selalu digunakannya untuk membuat pakaian dengan pisau legendnya. Atas kejadian ini, Will semakin berambisi untuk memburu Rambo. Dia pun mengerahkan seorang penembak jitu dan helikopter untuk menangkap Rambo dalam keadaan hidup ataupun mati. Karena polisi mengepungnya dari berbagai arah, Rambo pun terpaksa menurun ke tepi jurang. Si penembak jitu yang mengetahui posisi Rambo langsung saja melepaskan tembakan.
Rambo yang hanya ingin pergi tanpa harus ada masalah memutuskan untuk menyerahkan diri agar tak ada korban jiwa. Namun sayangnya para polisi justru menembaknya sehingga Rambo tak punya pilihan lain selain harus menghadapi mereka semua seperti saat berada di medan perang. Di sisi lain, Will mendapat informasi tentang siapa sosok John Rambo sebenarnya. Mereka semua pun sangat terkejut setelah mengetahui bahwa John Rambo adalah seorang veteran perang Vietnam dari pasukan Great Beret Hijau yang menerima medali penghargaan sebagai seorang pahlawan perang. John Rambo is a Vietnam vet. Guy's a war hero. Mendengar hal itu, Will tidak ingin melaporkan hal ini kepada kepolisian negara. Apalagi setelah snipernya mati, dia justru semakin berambisi untuk menangkap Rambo, layaknya seorang penjahat supaya dipromosikan jabatannya. Namun, Will tidak menyadari bahwa keputusan ini justru akan membuat anak buahnya dalam bahaya. Dengan memanfaatkan anjing pelacak, Will dan anak buahnya pun semakin jauh masuk ke dalam hutan. Mereka berpencar untuk mencari keberadaan John Rambo. Sementara itu, Rambo yang mengetahui kedatangan para polisi juga telah bersiap untuk menghadapi mereka. Berbekal pengalaman tempur dan keahlian taktik perang, ia pun beraksi. Satu persatu Rambo dapat melumpuhkan anak buah Will dengan sangat mudah, di mana Will telah melakukan kesalahan besar dengan memburu Rambo karena mereka jelas bukan tandingannya. Rambo memperingatkan Will agar berhenti mengejarnya, karena jika ingin bertindak lebih brutal, ia bisa saja membunuh Will dan beserta semua anak buahnya. Namun, di sini Rambo masih menunjukkan kebaikan dan hanya melukai mereka tanpa harus menghilangkan nyawanya, karena ini masih merupakan peringatan. Kejadian ini pun langsung menarik perhatian awak media sehingga pihak kepolisian negara dengan seorang kolonel dari pasukan khusus diturunkan hanya untuk menangkap Rambo. Colonel Samuel Troutman. Kolonel menjelaskan bahwasannya dirinya adalah seorang pelatih Rambo dan mengirimnya ke medan perang hingga akhirnya Rambo menjadi seorang mesin pembunuh. Ia juga menyarankan agar Will menghentikan penangkapan ini karena Rambo adalah seorang ahli dalam perang gerilya yang mengabaikan rasa sakit dan memiliki kemampuan bertahan hidup di hutan belantara. Kolonel menilai bahwa Rambo adalah prajurit terbaik dari yang terbaik. I came here to rescue you from him. Will yang merasa gengsi dan tidak mau menghentikan penangkapan ini justru mengabaikan perintah dari kolonel. Bahkan ia telah meminta bantuan dari pasukan Garda Nasional untuk menangkap Rambo secepat atau lambat. And then hope he gets picked up in Seattle. Well, Rambo was the best. Good supply of body bags. Di sisi lain, Rambo yang sempat mengambil alat komunikasi si penembak jitu langsung dihubungi mereka lewat radio komunikasi. Will meminta kolonel untuk berbicara dengan Rambo, sementara dirinya akan melacak posisi di mana Rambo bersembunyi. This is Colonel Troutman. Rambo! Di sini, Rambo menjelaskan bahwa semua ini terjadi akibat Will dan anak buahnya yang memulainya. Ia ke kota ini hanya untuk mengunjungi sahabatnya dan mencari makan. Tetapi Will menangkapnya dan memperlakukannya semena-mena seperti seorang kriminal. Sang kolonel berusaha membujuk Rambo dan memintanya untuk menyerahkan diri. Tetapi Rambo dengan tegas menolaknya karena merekalah yang menciptakan masalah ini terlebih dahulu dan komunikasi mereka pun terputus. Be no trouble except for that king shit cup. Oh, I paid your first blood.
Dari percakapan mereka, Will dan anak buahnya berhasil melacak posisi Rambo yang bersembunyi di dalam hutan. Esok paginya, salah satu batalion pasukan Garuda Nasional dikerahkan hanya untuk menangkap satu orang saja, yaitu John Rambo. Namun Rambo yang sudah mengetahui pergerakan mereka segera mencari posisi penyergapan dan tanpa sengaja bertemu seorang bocah pemburu yang hampir saja ia bunuh. Karena rasa takut bocil kematian itu pun kembali kepada bapaknya, para pemburu justru melepaskan tembakannya goblok sehingga pasukan Garda Nasional mengetahui posisi Rambo dan mengejarnya. I'll get him! Shoot cool down! This way, let's go! Rambo pun kembali ke tempat persembunyiannya di sebuah terowongan bekas penambangan. Para tentara yang menyadari keberadaannya langsung menembakinya secara bersamaan. Namun, tidak ada satupun peluru yang mengenai sasaran. Dan saat Rambo membalas serangan seketika, para tentara langsung kehilangan semangat dan meringkuk ketakutan. Guys, shoot! Chance to come out! What's wrong with you, Clinton? Kemudian pemimpin pasukan menembakkan peluncur roket agar Rambo tertimpa reruntuhan. Setelah meledakkan terowongan, mereka mengira Rambo telah tewas. Mereka kemudian berfoto bersama selfie sebagai bentuk pencapaian atas keberhasilan mereka membunuh seorang John Rambo. Tak berselang lama, Will datang bersama kolonel dan memarahi mereka semua. Karena Will sebenarnya sangat ingin menangkap Rambo hidup-hidup dan menyiksanya dengan tangannya sendiri. Para tentara pun diperintahkan untuk menggali terowongan gua memastikan bahwa Rambo telah tewas. Tetapi Rambo ternyata berhasil selamat dan masih sehat walafiat. Selamat sentosa di sana. Rambo membuat obor dengan memanfaatkan apa yang ada lalu menelusuri goa untuk mencari jalan keluar. Dan akhirnya Rambo berhasil keluar dan segera menuju ke jalan raya untuk mensabotase kendaraan militer yang mengangkut persenjataan. Namun, dalam perjalanan, sebuah mobil polisi mengetahui keberadaan Rambo sehingga aksi kejar-kejaran pun terjadi seperti Tom and Jerry. Dengan keterampilan menyetirnya, Rambo berhasil membuat mobil polisi itu oleng dan menabrak mobil lain. Wahahaha. Di sisi lain, Will yang mendapat kabar jika Rambo masih hidup dan sedang menuju kota. Berita itu tentu saja membuat Will merasa cemas sebab dia menyadari jika Rambo pasti akan balik memburunya. Maka dari itu, dia mengerahkan semua anak buahnya untuk menjaga tembok di perbatasan. Melihat para polisi membuat formasi pertahanan, tetapi Rambo memutuskan untuk melaju cepat dan menabrak. Ketika sudah sampai di kota, Rambo pun segera mengambil senjata berat yaitu M6. Lalu meledakkannya sebuah SPBU dengan tujuan untuk memancing kemarahan Will dan memberinya pelajaran. Dan benar saja, Will semakin berambisi membunuh Rambo dan memerintahkan anak buahnya untuk mengevakuasi warga di sekitar lokasi kejadian. Tak lama kemudian, kolonel memberikan peringatan terakhir kepada Will agar menghentikan usaha menangkap Rambo dan membiarkannya hidup bebas. Namun, Will kembali mengabaikan perintah kolonel dan bertekad kuat untuk membuktikan kepada warga di sana dan anak buahnya bahwa dirinya adalah sosok yang memiliki pengaruh besar di wilayah ini. This is my job, Troutman. This is my town.
Akibat ledakan yang ditimbulkan oleh Rambo, para Sheriff segera meninggalkan kantor karena mereka menyadari bahwa Rambo akan datang ke sana. Will pun menaiki gedung dan berhadapan dengan Rambo seorang diri. Mengetahui hal itu, Rambo langsung menembaki semua gerdu listrik agar area tersebut menjadi gelap. Situasi ini jelas membuat Will semakin panik karena tidak dapat melihat apapun. Sementara Rainbow justru dengan mudah bergerak menuju kantor untuk melumpuhkan Will. Ketika Rambo bersiap untuk menghabisi Will, tiba-tiba kolonel datang untuk mencegahnya dan meminta agar berhenti melakukan kerusakan. Kolonel meminta Rambo untuk menyerahkan diri karena polisi telah mengepung lokasi tersebut. Tetapi Rambo tidak peduli dan bersikeras untuk melawan mereka semua, karena merekalah yang telah memulai semua ini dan harus menerima akibatnya. It's over! Nothing is over! Di sini Rambo mengungkapkan kekecewaannya karena setelah pulang dari medan perang, ia justru diperlakukan tidak adil. Orang-orang mengusir kedatangannya dan menghinanya seperti gelandangan. Padahal di medan perang banyak prajurit dan teman-temannya yang gugur demi mengabdi kepada negaranya. Sang kolonel pun berusaha menenangkan Rambo dan berjanji akan melindunginya. Dan akhirnya John Rambo pun menyerahkan diri dengan dikawal oleh kolonel. Film pun tamat. Jangan lupa like dan subscribe. Film dimulai dengan menampilkan sosok John Rambo yang sedang menjalani hukuman di penjara setelah berhadapan dengan satu batalion dan menghancurkan sebuah kota di Amerika. Rambo! Pada saat itu muncullah seorang kolonel bernama Samuel yang merupakan mantan atasan si Rambo. How are you, Johnny? Good. Kolonel tersebut meminta bantuan John untuk melaksanakan misi rahasia, di mana jika Rambo bersedia melaksanakan misi tersebut, maka dia akan dibebaskan dari semua tuduhan dan dapat menghirup udara bebas. You interested? Yeah. Setibanya di markas besar yang terletak di Vietnam, Rambo langsung diperkenalkan kepada pemimpin operasi ini yang bernama Murdoch. Ini orangnya. Got around, didn't you? Incredible. Distinguished Service Cross and Medal of Honor. Rambo yang merupakan veteran perang di Vietnam dan paling memahami kondisi hutan di sana dipilih untuk menjalankan sebuah misi rahasia, yaitu mengambil foto para tentara Amerika yang ditawan oleh pasukan Vietnam sebagai bukti untuk diserahkan kepada markas pusat. Namun Rambo dilarang untuk menyelamatkan para tawanan perang atau melakukan kontak senjata langsung dengan musuh. Setelah menyiapkan semua perlengkapan demi perlengkapan, Rambo pun diberangkatkan menuju lokasi. Good luck, son. Thanks. Saat akan terjun dari pesawat, Rambo mengalami sedikit masalah ketika tali parasutnya tersangkut di pintu pesawat. Dengan sigap, Rambo memotong tali tersebut dan berhasil mendarat dengan selamat di tempat tujuan.
Sementara itu, Murdoch menunjukkan keraguannya mengenai kemampuan Rambo untuk menjalankan misi ini karena menurutnya Vietnam hampir mirip seperti neraka jahanam, di mana para penjahat di sana sangatlah kejam. Mendengar hal itu, kolonel langsung menyatakan bahwa tempat yang kau sebut neraka sudah seperti rumah sendiri bagi John Rambo. To call hell, he calls home. Setelah berjalan cukup jauh, Rambo bertemu dengan seorang wanita lokal bernama Cho Bao. Kita sebut saja dengan Mai. Mai ternyata adalah agen ditugaskan untuk membantu Rambo menunjukkan jalan ke lokasi musuh, yaitu tempat di mana para tentara Amerika ditawan. Dikarenakan jalan darat sangatlah memakan waktu, mereka memutuskan untuk menyewa perompak untuk mencapai tujuan. Dalam perjalanan, mereka berdua pun berbincang-bincang agar lebih akrab, di mana Mai mengenakan kalung yang dianggap sebagai jimat keberuntungannya. Sementara Rainbow menunjukkan sebuah pisau belati andalannya yang selalu ada di tangannya. Malamnya, Rainbow dan Mai telah tiba di tepi sungai dan segera turun dari perahu. Kemudian mereka masuk ke dalam hutan dengan suhu yang sangatlah dingin. Sesampainya di sana, mereka menyatukan situasi. Namun, tiba-tiba perhatian mereka dialihkan oleh seorang wanita penghibur yang biasanya datang ke sana untuk memenuhi hasrat para penjahat yang membutuhkan kehangatan. A girl whore from village. Rainbow secara diam-diam berjalan untuk mencari lokasi tempat para tawanan ditahan. Akhirnya Rainbow menemukan para tawanan yang kondisinya sangat memprihatinkan dan diperlakukan secara tidak manusiawi. Rainbow yang tak tahan melihat kondisi saudara sebangsanya menderita, memutuskan untuk menghabisi para penjaga demi menyelamatkan seorang tawanan yang kebetulan terikat di luar. Rainbow yang memang mahir menggunakan berbagai senjata mampu menumbangkan satu persatu musuh dengan sangat senyap. Namun, aksi tersebut jelas membuat para tentara menyadari bahwa ada seseorang yang telah masuk ke dalam camp mereka. Akibatnya, Rainbow dan Mai serta seorang tawanan bernama Udin harus kembali naik perahu yang kemarin mengantar mereka dan segera berangkat ke titik penjemputan. Dan ternyata para bajak laut itu telah dibayar oleh tentara musuh untuk menangkap Rainbow dan kawan-kawan. Rainbow dan Mai yang tak ingin tertangkap langsung melakukan perlawanan dan menghabisi para penjahat. Melihat tentara musuh mengejar mereka, Rainbow dengan cepat menyuruh Mai dan Udin untuk melompat ke bawah, sementara dia akan melawan mereka sendiri. Beruntung bagi Rambo karena ia menemukan RPG yang masih berfungsi dan membumi hanguskan semua musuh. Setelah mereka berhasil selamat, Rainbow menyuruh Mai untuk segera pergi ke tempat aman karena misinya bersama Rainbow telah selesai. Sementara Rainbow dan Udin harus segera menuju ke titik penjemputan karena pasukan musuh masih mengejar mereka dari belakang. Sesampainya di sawah yang menjadi lokasi titik penjemputan, Rainbow terus berlari sambil dihujani mortir oleh musuh.
Melihat Rambo membawa seorang tawanan, Kolonel langsung melaporkan hal ini kepada Murdoch yang berada di markas. Bukannya senang mendengar kabar tersebut, Murdoch malah terlihat panik dan memerintahkan pilot helikopter untuk membatalkan misi penjemputan. Kolonel pun tidak bisa berbuat banyak karena diancam oleh anak buah Murdoch, sehingga mereka membiarkan Rambo ditangkap oleh musuh. I want you to abort the mission immediately. I say again. Rambo jelas terlihat sangat kecewa karena telah dikhianati oleh atasannya sendiri, yaitu Murdoch. Setibanya di markas besar, Kolonel marah besar atas keputusan Murdoch yang menyebabkan Rambo dan tawanan tertangkap. Di sini kita akan mengetahui fakta sebenarnya dari misi yang dijalankan oleh Rambo. Ternyata Murdoch memang sejak awal tidak berniat menyelamatkan para tawanan dan hanya menginginkan fotonya sebagai laporan untuk diberikan kepada atasannya di markas pusat agar mendapatkan uang atau cuan keuntungan. Namun Murdoch tidak menyadari bahwa ia telah membuat kesalahan fatal dengan mempermainkan seorang yang tidak tepat, yaitu John Rambo. One who's making the mistake. Rambo. Rambo kini sedang direndam dan digantung di kolam tinja yang dipenuhi lintah. Lalu datanglah sebuah helikopter berisi tentara Rusia yang ternyata bekerja sama dengan para tentara Vietnam untuk mencapai tujuan dan kepentingan tertentu. He's dead now. I do not know who you are yet, but I will. Rambo pun dibawa menghadap untuk diinterogasi oleh seorang pemimpin tentara Rusia yang bernama Kolonel Samsul. Dia menyuruh Rambo untuk menghubungi atasannya dan memberikan peringatan agar pihak Amerika tidak melakukan aktivitas semata-mata di negara ini. Rambo yang tidak mau mengkhianati bangsanya sendiri tentu saja menolak perintah tersebut. Akibat hal itu, ia pun disiksa habis-habisan dengan cara disetrum hingga tak berdaya. Bahkan ia sempat disayat menggunakan pisau yang sangat panas. Namun, membasahi rupanya belum cukup untuk membuat John Rambo menyerah kepada mereka. Very strong. The strongest so far. Mai yang mengetahui bahwa Rambo tertangkap oleh mereka, kemudian menyamar sebagai wanita penghibur agar dapat memasuki camp dan menyelamatkan Rambo. Samsul sendiri terus-menerus menyiksa Rambo tanpa henti agar Rambo mengikuti keinginannya. Ketika Samsul sudah kehilangan kesabaran, dia mengancam akan menghabisi Udin agar Rambo mau patuh. Jika orang lain menjadi korban penyiksaan, Rambo yang tidak memiliki pilihan lain akhirnya mengikuti perintah Samsul untuk menghubungi pemimpin markas, yaitu Murdoch. John, come in. Rambo, this is Murdoch. We're glad you're alive. Namun Rambo tidak melaporkan masalah saat ini dan malah mengatakan, Murdoch, I'm coming to get you. Rambo pun langsung membunuh para tentara Rusia dengan bantuan Mai yang telah bersembunyi di bawah gubuk. Mereka kemudian segera melarikan diri ke dalam hutan untuk menghindari kejaran tentara musuh.
Keesokan paginya, Rainbow dan Mei yang kelelahan sedang beristirahat di tepi sungai. Di sini, Mei mengungkapkan keinginannya untuk pergi ke Amerika bersama Rainbow karena dia sudah tidak memiliki tempat tinggal maupun keluarga setelah tentara musuh menghancurkan kampung halamannya dan membantai keluarganya. You take me? Ketika mereka akan melanjutkan perjalanan, namun tiba-tiba di sini muncullah wajah Rambo yang sangat marah atas kematian Mei yang menjadi pertanda buruk bagi semua tentara musuh. Dengan pengalaman tempur dan keahlian perang taktik gerilya yang dimilikinya, John Rambo pun mulai beraksi. Rambo pun berhasil menyergap dan membunuh satu persatu tentara Rusia dengan sangat mudah. Namun karena persediaan amunisi yang semakin menipis, Rambo terpaksa harus turun ke sebuah desa untuk melarikan diri dari kejaran tentara Vietnam. Rambo yang cerdas menggunakan sebuah jerigen berisi bensin dan seekor ayam jago untuk mengelabuhi tentara musuh agar masuk ke dalam ilalang. Tanpa mereka sadari, area tersebut telah disiram bensin oleh Rambo dan inilah yang terjadi. Dengan menggunakan senjata busur panah peledak yang dibawa sebelumnya, Rambo pun meledakkan mereka semua termasuk mobil yang berada di atas jembatan. Tentara musuh pun yang masih selamat pun ketakutan. Mereka tak menyangka jika serangan brutal ini hanya dilakukan oleh satu orang saja, yaitu John Rambo. Mengetahui komandan tentara Vietnam masih hidup, langsung saja Rambo menghabisinya dengan cara yang tak terduga. Tak lama kemudian datanglah helikopter yang diterbangkan oleh anak buah Samsul bernama Alex. Lalu dia menjatuhkan sebuah bom untuk membunuh Rambo. Beruntungnya Rambo masih bisa selamat dari ledakan tersebut sehingga dia masuk ke dalam helikopter yang terbang rendah. Lalu Alex kembali menerbangkan helikopter dan menyalakan autopilot agar bisa B1 dengan Rainbow. Setelah berhasil membajak helikopter, Rainbow segera menuju ke kamp pasukan Vietnam dan membantai semua tentara yang ada di sana. Setelah Rambo berhasil menyelamatkan semua tawanan perang, namun tiba-tiba datanglah helikopter milik Rusia yang dipiloti oleh Samsul. Rambo dan kawan-kawan segera kabur dari sana karena helikopter Rusia dilengkapi persenjataan yang lebih canggih. Sehingga Rambo harus menghindari serangan musuh dengan cara melakukan manuver tajam. Dengan terpaksa, Rambo harus mendarat darurat di tepi sungai, yang mana ketika Samsul akan menembak dan full senyum merasa percaya diri ia telah menang, lalu yang terjadi? Kedatangan mereka pun disambut gembira oleh para tentara yang lain. Sementara itu, tim medis segera memberikan pertolongan kepada para tawanan perang.
Lalu Rambo yang sangat marah atas pengkhianatan yang dilakukan oleh Murdoch meluapkan amarahnya. Rambo lalu mendatangi Murdoch di ruangannya. Di sini kita diperlihatkan dengan wajah Murdoch yang sangat ketakutan dan kena mental, apalagi saat Rambo menghunuskan pisau belatinya dan disasarkan di samping tepat wajahnya. Lalu datanglah kolonel yang mengajak Rambo kembali ke Amerika karena ia telah bebas. Rambo mengatakan kepada kolonel bahwa dia ingin negaranya mencintai tentaranya yang telah berjuang mati-matian membela tanah airnya. For our country to love us as much as we love it. Dan film pun berakhir. Oke lur, terima kasih sudah menonton film ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Kalau sudah, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Halo cuy, pada video kali ini saya akan membahas alur cerita dari film Rambo 3 yang dirilis pada tahun 1988. Film ini merupakan kelanjutan dari cerita di film Rambo 1 dan Rambo 2 yang telah saya ulas sebelumnya. Singkatnya, film ini menceritakan petualangan Rambo, seorang veteran perang yang menjalankan misi berbahaya ke Afghanistan untuk menyelamatkan Kolonel Sam Troutman yang ditangkap oleh tentara Rusia. Tanpa berlama-lama, jangan lupa like dan subscribe-nya terlebih dahulu. Mari kita simak video ini hingga selesai cuy. Film dimulai di Thailand, di mana Kolonel Sam Troutman bersama Kedutaan Besar Amerika sedang mencari keberadaan John Rambo dengan bertanya kepada penduduk setempat. Setelah misi terakhir Rambo di Vietnam dalam Rambo 2, yang veteran perang memilih untuk tinggal di Thailand bersama para biksu. Setelah mencari kesana kemari, Kolonel Sam akhirnya menemukan Rambo di sebuah arena pertarungan bebas, di mana ia sedang bertarung untuk mendapatkan cuan-cuan atau uang. Setelah pertarungan selesai, Kolonel Sam mencoba menemui Rambo. Namun, karena banyaknya penonton yang ricuh di sana, ia gagal bertemu dengan John Rambo. Keesokan harinya, Kolonel Sam mengunjungi vihara untuk bertemu John Rambo. Dan ternyata, semua hasil dari pertarungan bebas yang didapat oleh John Rambo disumbangkan semuanya untuk membantu pembangunan vihara di sana.
Mengetahui kedatangan Kolonel Sam, Rambo segera mendiskusikannya dan menjelaskan bahwa ia membantu pembangunan vihara karena para biksu telah memberikan tempat tinggal selama berada di Thailand. Kolonel Sam kemudian memperkenalkan Rambo kepada seorang pejabat kedutaan bernama Robert. Robert menunjukkan foto-foto warga sipil Afghanistan yang menjadi korban serangan tentara Rusia. Kebanyakan dari mereka adalah petani dan warga sipil yang tidak mampu. Mereka menjadi korban senjata baru dan senjata kimia yang digunakan oleh tentara Rusia, mengakibatkan banyak korban jiwa. Setelah 9 tahun bersembunyi, tentara Afghanistan ingin memiliki misil anti-udara untuk melawan serangan Rusia. Para mujahidin dan suku-suku lainnya bersatu untuk mengusir tentara Rusia dari Afghanistan dan meminta bantuan kepada Rambo untuk menyelidiki masalah tersebut. Namun, Rambo menolak karena merasa ia telah lelah dan ia pun segera pergi dari sana. Looks like we got a long walk down those stairs. Well, Colonel. Sang kolonel pun kembali menemui Rambo dan menjelaskan betapa pentingnya misi ini. Ia berusaha meyakinkan Rambo untuk ikut bersamanya, tetapi Rambo menolak lagi, mengungkapkan bahwa ia merasa nyaman tinggal di sana dan senang menjadi bagian dari komunitas tersebut. Mendengar jawaban itu, Kolonel Sam pamit kepada Rambo karena harus segera berangkat ke Afghanistan. I understand. Di malam harinya, Kolonel Sam bersama pasukan tiba di Afghanistan dan merasakan ada yang tidak beres. Mereka berhenti di sebuah lembah dan tak lama kemudian sebuah helikopter Rusia muncul dan mulai menabraki rombongan Kolonel Sam. Akhirnya Kolonel Sam ditangkap oleh musuhnya. Keesokan harinya, Robert menemui Rambo dan memberitahu bahwa Kolonel Sam beserta pasukannya telah disergap dan ditangkap oleh tentara Rusia di perbatasan Afghanistan. Sayangnya, mereka tidak bisa berbuat banyak untuk menyelamatkannya karena misi tersebut adalah misi tidak resmi. Mendengar bahwa Kolonel Sam diculik, tanpa ragu-ragu Rambo meminta Robert untuk membawakannya ke lokasi tersebut. Namun, Robert mengingatkan bahwa ini adalah misi tidak resmi. Jika Rambo tertangkap atau jika pihak luar mengetahui hal ini, mereka tidak akan menerbitkan berita apapun tentangnya. I'm used to it. We'll get back. Singkat cerita, Rambo kini berada di Pakistan dekat perbatasan Afghanistan dan mendatangi tempat penjualan senjata untuk mencari seseorang bernama Mousogani. Mousogani awalnya meremehkan Rambo dan mengira dia hanya seorang turis yang tersesat. Namun setelah Rambo menyebut dirinya sebagai utusan dari Robert Grant, Mousogani memberitahu bahwa Kolonel Sam ditawan di benteng Rusia yang terletak 30 mil dari perbatasan. Rambo kemudian diberikan perlengkapan perang sesuai permintaannya. Never seen these things before. What are these? What does it do? Turns blue. Sementara itu, tanpa mereka sadari ada seseorang misterius yang mengawasi pergerakan Rambo. Scene pun beralih ke benteng tentara Rusia. Kolonel Sam dibawa ke sebuah ruangan untuk bertemu dengan Kolonel Alexei Seizhen, pemimpin tentara Rusia di sana. Seizhen menyebut Kolonel Sam sebagai orang Amerika pertama yang tertangkap oleh mereka dan menuduh Amerika mendukung mujahidin dengan mensuplai senjata misil anti udara untuk menghancurkan pesawat tempur Rusia. Seizhen berjanji akan melepaskan Kolonel Sam jika ia memberikan informasi tentang keberadaan misil bantuan Amerika. Tetapi Kolonel Sam tidak tahu apa-apa tentang itu. Akibatnya Seizhen marah dan memerintahkan bawahannya untuk menyiksa Kolonel Sam. Sementara itu, Rambo bersama Mousogani melakukan perjalanan jauh menuju desa untuk menemui kelompok mujahidin. This is Afghanistan. Di markas Rusia, Kolonel Sam disiksa habis-habisan secara brutal karena menolak memberikan informasi. Where are the missiles located? In your ass.
Tak lama setelah itu, seorang mata-mata Rusia datang melapor bahwa John Rambo telah dikirim untuk menyelamatkan Kolonel Sam dengan bantuan kelompok mujahidin. Mengetahui hal itu, Jason menegaskan kepada Kolonel Sam bahwa mereka tidak takut sama sekali dan siap menyambut kedatangan Rambo. We will welcome him. Mereka berdua akhirnya sampai di sebuah desa terakhir yang mencapai lebih dari 200 pemula. Mousegani juga menginformasikan bahwa terdapat lebih dari 10.000 prajurit berkuda mujahidin yang sedang menunggu di perbatasan, siap menerima kiriman senjata yang akan digunakan dalam pertempuran. Rambo kemudian diajak untuk bertemu dengan para pemimpin mujahidin dan mengadakan pertemuan guna membahas maksud kedatangan dia di sana. Seorang informan yang berpihak pada mujahidin bernama Yuri menjelaskan rincian jalan rahasia untuk memasuki benteng Rusia. Oleh karena itu, Rambo bermaksud berangkat dengan sedikit pasukan, hanya membutuhkan 2 orang untuk menemaninya dan 2 orang lagi untuk membantu melarikan diri. Namun, salah satu dari mereka khawatir bahwa jika tentara Rusia mengetahui rencana tersebut, mereka akan menyerang desa seperti sebelumnya, yang dapat menyebabkan banyak korban jiwa. Mereka meminta Rambo untuk bersabar dan menunggu kedatangan sisa pasukan. Namun, seorang Rambo tetap konsisten untuk berangkat seorang diri. Pemimpin mujahidin, Mas'ud, memegang Rambo dan menyatakan bahwa sebagian besar rakyat Afghanistan adalah orang-orang yang tidak akan tinggal diam jika tanah air mereka dirampas. Rambo juga diberitahu tentang kekejaman yang dilakukan Rusia terhadap perempuan Afghanistan. Mereka memperkosa wanita hamil dan membunuh bayi agar tidak ada generasi berikutnya yang menjadi pejuang mujahidin. Para prajurit mujahidin menganggap perang ini sebagai perang suci dan mereka terhormat untuk mempertahankan tanah air mereka. Mas'ud juga menambahkan bahwa misi penyelamatan kolonel ini bertujuan agar dia dapat memberitahu dunia tentang apa yang terjadi di sini. Oleh karena itu, para mujahidin siap membantu Mas'ud dan meminta Rambo untuk menunggu sementara mereka bermusyawarah mencari cara terbaik untuk menyelamatkan kolonel. Sementara menunggu, Ghani memperkenalkan Rambo pada olahraga kuno rakyat Afghanistan yang mungkin telah ada selama 3.000 tahun yang lalu. Aturan permainan tersebut adalah mengambil domba-domba guring dalam lingkaran, lalu memutar sekeliling lapangan sebelum membawa kembali ke dalam lingkaran. Salah seorang pemain kemudian mengajak Rambo untuk ikut bermain, dan Rambo pun dengan sangat gembira dan dengan sangat semangatnya dan dengan senang hati mencoba permainan tersebut. Saat mereka semua asik bermain, tanpa mereka sadari tentara Rusia datang ke sana dan langsung memborbardir mereka secara membabi buta. Tentu saja penyerangan yang dilakukan mereka adalah untuk mencari keberadaan John Rambo serta membunuhnya. Namun beruntungnya Rambo berhasil selamat dari penyergapan atau serangan brutal tersebut.
Terlihat terdapat banyak jiwa korban yang berada di sana. Kemudian mereka berusaha mengantarkan para korban ke perbatasan terdekat. Namun Rambo menolak dan lebih memilih untuk menyerang balik benteng Rusia. Dan Mas'ud pun setuju dengan keputusan tersebut. Mausaghani kemudian mendekati Rambo dan menyatakan niatnya untuk ikut serta menunjukkan jalan menuju benteng Rusia. Salah satu bocil kematian mujahidin ini pun juga menawarkan diri untuk bergabung. Tetapi Rambo langsung menolaknya dan menyuruhnya pergi karena akan menjadi beban saja di sana nantinya. Singkat cerita, pada malam harinya mereka berdua mendekati benteng Rusia dengan menetap di ladang ranjau dengan sangat hati-hati. Tiba-tiba Rambo dikejutkan oleh kedatangan bocil kematian yang tadi siang meminta ikut, yang ternyata telah mengikuti mereka sejak awal. Perlahan-lahan mereka berhasil masuk ke markas Rusia. Namun Rambo meminta bocil kematian ini untuk menunggu dan melarangnya masuk lebih dalam. Setelah itu Rambo dan Mausaghani mulai memasang peledak-peledak atau bom-bom di berbagai lokasi vital di benteng Rusia. Sementara itu, Rambo mencoba memasuki area tempat para tawanan disekap. Sementara di luar, Mausaghani terus memasang peledak atau bom-bom. Ternyata bocil kematian juga berhasil masuk ke dalam tanpa terdeteksi, kawan-kawan. Setelah membantai satu penjaga, Rambo kemudian mengambil kunci lalu lanjut bergerak ke tempat di mana kolonel disekap. John, how the hell did you get in here? Namun saat mencoba melepaskan Kolonel Sam, Rambo dikejutkan dengan kedatangan si bocil kematian yang disusul oleh tentara Rusia hingga terjadilah baku tembak di sana. Di waktu yang sama, Mausaghani menyalakan peledak yang sudah ditanam di berbagai titik sebelumnya sehingga membuat benteng Rusia menjadi kacau balau, amburadul. Pada baku tembak tersebut, Rambo terluka di bagian samping perut dan si bocil kematian ini juga tertembak di bagian kaki. Namun pada akhirnya Rambo berhasil membawa si bocil kematian ini keluar dibantu Mausaghani yang menembaki tentara Rusia di sana. Setelah itu mereka masuk ke dalam selokan untuk melarikan diri. Namun dari arah belakang tentara Rusia masih mengejar mereka dengan rasa semangatnya. John Rambo lalu memasang peledak untuk meruntuhkan selokan sehingga tentara Rusia tidak mampu lagi untuk mengejar. Akhirnya pun Rambo berhasil kabur dari markas Rusia dengan dijemput oleh satu mujahidin. Namun sayang sekali mujahidin yang menjemput Rambo, ia tertembak dan mati di tempat. Oleh tentara Rusia melihat itu, lantas Rambo menembak balik dengan basoka dan segera pergi menuju dari benteng Rusia. Di dalam benteng Rusia, Kolonel Seysen yang marah mendatangi Kolonel Sam dan langsung menyerangnya. Kolonel Seysen mengingatkan Kolonel Sam bahwa ia bersumpah untuk memburu dan menghancurkan seorang Rambo yang telah berani mengganggu benteng Rusia. Namun, Kolonel Sam dengan tenang menjawab bahwa mereka tidak perlu repot-repot memburu Rambo, karena Rambo lah yang akan memburu dan menghancurkan mereka semua.
Setelah situasi kembali aman, Rambo memberikan pertolongan pertama pada luka tembak di kaki bocil kematian ini. Ia kemudian menyuruh Moussaghani dan bocil kematian ini untuk pulang lebih dahulu, karena Rambo akan kembali ke benteng Rusia untuk menyelamatkan Kolonel Sam. Setelah mereka pergi, Rambo mengobati lukanya dengan mengeluarkan potongan besi yang tertancap di dalamnya. Keesokan harinya, Kolonel Sisson bersama pasukannya melakukan patroli di area pegunungan untuk mencari keberadaan Rambo. Sementara itu, Rambo berusaha memanjat tebing curam agar bisa masuk ke benteng Rusia. Di waktu yang sama, Kolonel Sam kembali mengalami penyiksaan yang brutal dari tentara Rusia setelah membunuh seorang penjaga. Rambo kemudian memasuki lokasi di mana Kolonel Sam disekap. Sementara itu, pasukan Rusia yang tidak menemukan jejak Rambo memutuskan untuk kembali ke markas mereka. Setelah berhasil menyelinap dan menghabisi beberapa penjaga, Rambo langsung menyelamatkan Kolonel Sam beserta beberapa tawanan di sana, lalu bergegas meninggalkan benteng tersebut. Di waktu yang sama, Kolonel Sisson dan pasukannya baru saja tiba di markas mereka. Rambo dan para tawanan kemudian merebut sebuah helikopter untuk melarikan diri. Sementara itu, Kolonel Sisson baru menyadari bahwa Kolonel Sam telah melarikan diri. Tentara Rusia yang melihat kok helikopter itu lepas landas segera melancarkan serangan untuk menjatuhkannya. Para tawanan sempat membalas serangan tentara Rusia dengan menembaki mereka dari atas helikopter. Begitu pula dengan John Rambo yang berhasil menghancurkan sebuah menara penjaga. Setelah berhasil kabur dari benteng Rusia, sayangnya helikopter yang ditumpangi Rambo harus melakukan pendaratan darurat karena mengalami kerusakan parah. Mereka kemudian terpaksa berpisah karena Rambo dan Kolonel Sam akan menuju ke perbatasan. Sementara para tawanan memutuskan untuk pulang ke desa masing-masing. Kolonel Sisson dan pasukannya langsung bergerak menyisir sepanjang lembah dan benteng Rusia. Setelah berlari cukup jauh, akhirnya mereka berdua sampai di puncak tebing dan beristirahat sejenak. Menyadari bahwa ada helikopter milik Rusia yang mendekat, Rambo menyuruh Kolonel Sam untuk bersembunyi. Sementara dia menyiapkan busur panah andalannya untuk menyerang helikopter tentara Rusia. Setelah berhasil menghancurkan satu helikopter musuh, Rambo langsung masuk ke lubang untuk bersembunyi. Di saat bersamaan, bom barel dijatuhkan tepat di lubang tersebut. Beruntungnya Rambo tidak terkena ledakan bom yang lumayan cukup besar. Kemudian Kolonel Sisson memerintahkan pasukan masuk ke dalam lubang untuk mengejar Rambo di sana. Lantas Rambo dan Kolonel Sam pun memutuskan untuk berpencar agar tidak mudah ketahuan. Setelah masuk ke dalam, para tentara Rusia langsung berpencar untuk mencari keberadaan Rambo dan Kolonel Sam. Di sana, berbekal pengalaman tempur di berbagai medan, sang veteran perang ini pun mulai membantai satu persatu pasukan musuh secara diam-diam atau senyap dan sangat terstruktur. Полковник. Setelah berhasil mengalahkan semua musuhnya, Rambo dan Kolonel Sam naik ke atas untuk melanjutkan perjalanan. Sementara itu, Kolonel Sisson merasa pasukannya telah kalah dan memutuskan untuk kembali ke markas. Saat Rambo sudah berada di atas, ia dikejutkan oleh seorang prajurit Rusia bertubuh besar yang langsung menyerangnya dengan brutal. Melihat situasi tersebut, Kolonel Sam ingin membantu Rambo, tetapi ia ragu untuk terjun langsung. Meskipun menghadapi kesulitan,
kesulitan, Rambo akhirnya berhasil mengalahkan pria besar itu dengan meledakkannya ke dalam lubang hingga hancur berkeping-keping. Rambo dan Kolonel Sam pun kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke perbatasan. Namun dari kejauhan ratusan tentara Rusia lengkap dengan kendaraan dan senjata perangnya datang ke sana untuk menyerang mereka berdua. The son of a bitch. Oh, jelas saja dengan pasukan yang sangat banyak serta senjata berat yang lengkap, kini Rambo dan Kolonel Sam harus menyerah. Kemudian Kolonel meminta mereka berdua agar jangan coba-coba kabur dari sana dan berjanji tidak akan menyakiti mereka jika mereka berdua mau menyerahkan diri dengan cara berdamai. Drop your weapons and remain where you are. You cannot escape. Drop your weapons. Got any ideas? Fuck 'em. Namun secara tidak terduga jagoan kita ini ia menyerang mereka terlebih dahulu, sehingga peperangan antara Rambo dan Kolonel Sam versus satu batalion tentara Rusia pun terjadi di sana. Jelas saja pasukan Rusia terus menyerang mereka dengan kekuatan penuh. Namun di sini Rambo masih bisa melawan balik dan berhasil meledakkan beberapa kendaraan tempur milik militer Rusia. Namun secara mengejutkan serangan militer Rusia berhenti secara tiba-tiba yang ternyata pasukan berkuda mujahidin dengan sangat epik datang ke sana untuk membantu John Rambo berperang melawan militer Rusia. Alhasil terjadilah peperangan yang sangat keren di sana. What is that? Di tengah peperangan tersebut, Rambo berhasil membajak tank milik militer Rusia dan langsung maju ke arah helikopter milik Kolonel Sisson. Sementara Kolonel Sisson yang melihat itu, ia langsung menembaki tangki yang dinaiki Rambo. Hingga pada akhirnya terjadilah tabrakan antara tank Rambo dan helikopter Kolonel Sisson.
Beberapa setelah ledakan terjadi, beruntungnya Rambo berhasil selamat dari ledakan tersebut. Lantas hal itu membuat Kolonel Sam dan pasukan Mujahidin merasa lega. Setelah memenangkan peperangan, Rambo dan Kolonel Sam bersiap untuk pulang meninggalkan Afghanistan. Mas'ud dan Mausa Ghani serta si bocil kematian ini sempat meminta agar Rambo tetap menetap tinggal bersama mereka. Namun setelah berpikir cukup lama, John Rambo memutuskan untuk pulang saja ke Amerika. Can you not stay? I've got to go. Film pun akan berlanjut di Rambo 4 di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nantikan video selanjutnya. Thank you. Ending. Halo Pak Cuy, bertemu lagi dengan saya di Copy Paste. Pada video kali ini saya akan membawakan alur cerita dari film Rambo 4 yang dirilis pada tahun 2008. Cerita ini berlangsung 20 tahun silam, di mana Rambo bersama para mujahidin Afghanistan melawan militer Rusia. Kini Rambo kembali beraksi lagi nih cuy, untuk menyelamatkan para misionaris yang ditahan oleh rezim militer di Burma. Burma sendiri merupakan lokasi terjadinya perang saudara. Perang saudara ini adalah perang terpanjang di dunia yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Rambo sudah lama tidak terlibat dalam dunia peperangan atau bergelutan dan memilih untuk tinggal di pedalaman Thailand, menyewa perahu transportasi untuk warga setempat, serta bekerja sebagai penangkap ular kobra. Oke, tanpa banyak basa-basi atau tanpa banyak bacot, kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film, kita akan diperlihatkan kehidupan veteran perang yang sangat sederhana di pedalaman Thailand. Di sana ada John Rambo sedang menangkap ular kobra di sebuah hutan bersama warga setempat untuk dijual. Dalam perjalanan pulang, Rambo juga menangkap beberapa ekor ikan dengan busur andalannya dan membagikan hasil tangkapannya kepada warga lokal yang ia temui. Rambo dan teman-temannya kemudian tiba di sebuah daerah untuk menjual ular hasil tangkapannya tadi. Rambo kemudian dihampiri oleh sekelompok misionaris yang dipimpin oleh Michael yang ingin menyewa perahu Rambo untuk pergi ke Burma. Tujuan kelompok misionaris itu sangatlah mulia sekali Pak Cuy. Mereka membawa obat-obatan untuk para warga korban perang serta membawa Alkitab untuk menyebarkan agama di sana. Namun di sini Rambo menolaknya karena di Burma adalah daerah perang yang sangat berbahaya. What I'm asking is that we Fuck the world. Kemudian seorang misionaris perempuan bernama Sarah mencoba untuk membujuk John Rambo kembali, namun Rambo tetap menolak dan menyuruhnya untuk pulang saja. Go home. Selanjutnya, kita akan menyaksikan tindakan brutal dari rezim militer yang ada di Burma, di mana seorang tentara bernama Nan Ai beserta para prajuritnya dengan sangat kejam membunuh warga lokal dari sebuah truk. Seorang prajurit kemudian berjalan ke tengah sawah dan melemparkan beberapa ranjau. Para prajurit lalu memerintahkan warga sipil untuk lari melintasi sawah yang sudah dipenuhi dengan ranjau. Saat mereka berlari, satu orang tewas berkeping-keping terkena ledakan ranjau. Setelah itu, Letnan Ai menyuruh para bawahannya untuk menembaki mereka secara membabi buta. Keesokan harinya, Rambo yang sedang berada di bengkel perahunya dihampiri oleh Sarah, yang tentu saja kembali meminta Rambo untuk mengatur rombongan misionaris ke Burma. Di sini, Sarah berpikir tentang rasa kepedulian Rambo yang sangat acuh terhadap apa yang terjadi di Burma. Padahal tempat tinggal Rambo tidak jauh dari daerah tersebut. Namun di sini, lagi-lagi Rambo tetap menolak karena alasan utama Rambo menolak adalah karena ia sudah sangat lelah untuk mengangkat senjata kembali dan ingin hidup damai. I don't know anything about you. It's not my business.
Di malam harinya, rezim kejam yang dipimpin oleh Letnan Ai menyerbu sebuah desa untuk secara paksa mengambil anak-anak di bawah umur yang nantinya akan dijadikan tentara. Jelas saja para orang tua dari anak-anak itu berteriak histeris, "Oh tidak, oh jangan ambil anakku," dan tidak bisa melakukan apa-apa. Letnan Ai kemudian menyatakan bahwa jika ada yang berani melawan atau memberontak, maka pasukannya akan segera membakar desa dan membunuh semua warga di sana. Sementara itu, Rambo yang sedang memperbaiki baling-baling perahunya menyadari bahwa Sarah sedang menunggunya di luar. Di sini Sarah mencoba lagi untuk membujuk Rambo agar memberikan tumpangan untuk pergi ke Burma. Sarah juga menyatakan bahwa dirinya dan para misionaris akan membawa perubahan di sana. Namun, dengan tegas Rambo menjelaskan bahwa sifat orang-orang di sana sudah mendarah daging seperti binatang dan anjing, di mana membunuh bernafas dan akan terus berlanjut. Mereka membunuh mengatasnamakan suatu negara, tetapi bukan berarti negara yang menginginkannya, melainkan orang-orang yang berkuasa yang ingin menguasai sumber daya. Yang tua memulai perang dan yang muda disuruh tertawa. Namun pada akhirnya tidak ada yang menang. Orang yang tidak berdosalah yang akan menjadi korban. Rambo kemudian menyuruh Sarah untuk pulang saja dan menyarankan agar tidak menyia-nyiakan hidupnya. Sebelum pergi, Sarah mengungkapkan bahwa Rambo sebenarnya masih peduli, karena jika Rambo tidak peduli, ia akan mengantarkan para misionaris, mendapatkan uang dan melupakan mereka. Sarah kemudian memohon kepada Rambo dengan sangat, karena membantu orang yang tertindas bukanlah hal yang menyia-nyiakan hidup. Mendengar hal itu, John Rambo pun luluh dan akhirnya setuju untuk mengantar para misionaris. Will you help us? Alright. Keesokan harinya, Rambo dan para misionaris mulai melakukan perjalanan menyusuri sungai menggunakan perahu sederhana milik Rambo. Di sini Sarah berterima kasih kepada John Rambo karena mau mengantarkan para misionaris dan Sarah ingin mengenal lebih jauh tentang Rambo. Lantas Rambo mengatakan kalau dirinya berasal dari Arizona dan belum kembali ke rumah asalnya sejak ia menjalankan misi perang di Vietnam di tahun 1967. How things might have changed back home. It's complicated. Di malam harinya saat para misionaris sedang tertidur, Rambo memerintahkan mereka untuk menunduk dan diam. Karena Rambo melihat sekelompok perompak di tepi sungai, Rambo menyuruh mereka semua menunduk agar mereka semua bisa lewat tanpa ketahuan. Namun, sayangnya para perompak melihat perahu Rambo dan langsung disuruh untuk menepi. Beberapa perompak kemudian menahan semua orang dengan todongan senjata. Para perompak mengatakan bahwa mereka telah melanggar dan masuk tanpa izin di wilayah mereka, sehingga mereka harus membayar sejumlah uang. John Rambo lalu mengatakan kalau dirinya akan membayar berapapun yang mereka inginkan. Namun, saat para perompak melihat ada Sarah di sana, mereka langsung ingin membawa Sarah. Lantas, Rambo pun pasang badan dan bersedia menawari mereka apa saja selain Sarah. Tentu saja, para perompak yang lagi sange akibat minum minuman keras pun menolak tawaran Rambo tersebut sehingga ketegangan pun terjadi di sana. Dengan pengalaman sebagai veteran perang, Rambo dengan cepat membantai satu persatu para perompak yang meresahkan ini. Setelah melihat kebrutalan John Rambo membantai para perompak, Michael mengungkapkan ketidaksukaannya atas apa yang telah Rambo lakukan. Kemudian dengan penuh emosi, Rambo mencengkram leher Michael serta memberitahu kalau Rambo tidak membantai para perompak, maka mereka semua akan dibunuh dengan sadis dan Sarah akan diperkosa. Rambo yang sudah kesal akhirnya mengajak mereka semua untuk kembali. Namun, di sini Sarah ingin mereka tetap melanjutkan perjalanan dikarenakan mereka sudah sangat dekat dengan Burma, sehingga pada akhirnya Rambo pun setuju untuk melanjutkannya.
dan akan tiba di Burma saat matahari terbit. Sesampainya mereka di lokasi, Michael mengatakan kalau ia akan melaporkan Rambo ke pihak yang berwajib karena telah membantai para perompak. Dia juga mengatakan bahwa mereka akan mencari transportasi lain sehingga Rambo tidak perlu menunggu mereka. Sarah kemudian memberi Rambo salib sebagai tanda terima kasih karena Rambo telah mengantar serta melindungi misionaris. Then you shouldn't say anything, should you? Kemudian para misionaris mulai melakukan perjalanan darat untuk menuju sebuah desa di sana. Sementara itu Rambo memutuskan untuk kembali dan di tengah jalan ia berhenti serta menyiram kapal perompak dengan bensin dengan langsung membakarnya hingga tenggelam bersama para mayat perompak di sana. Misionaris akhirnya tiba di desa yang mereka tuju dan disambut dengan baik oleh warga setempat. Setelah satu misionaris yang juga seorang dokter gigi mulai memeriksa mulut dan memberikan perawatan kepada setiap warga di desa, misionaris lainnya juga turut membantu dengan membagikan Alkitab dan mulai berkhotbah tentang Tuhan. Sementara itu, seorang misionaris merekam aktivitas yang mereka lakukan menggunakan handphone atau HP di sana. Sarah kemudian bertemu Michael yang sedang merawat luka salah satu warga. Banyak warga negara yang ingin mendapatkan pengobatan, termasuk mereka yang mengalami kelumpuhan permanen akibat ranjau darat yang ditanamkan oleh rezim militer yang kejam. Ketika warga mulai merasa nyaman dengan kebaikan para misionaris, tiba-tiba terjadi ledakan besar. Letnan Ai dan pasukannya telah tiba di desa dengan niat membantai semua orang. Dalam penyerangan tersebut, seorang misionaris tewas terkena tembakan dan banyak warga lokal yang tidak bersalah juga menjadi korban. Mereka ditembaki secara brutal hingga ada yang dibakar hidup-hidup dengan senjata penyembur api. Anak-anak dan gadis-gadis pun tidak luput dari serangan kejam tersebut. Bahkan banyak warga yang berusaha melarikan diri ditembaki secara membabi buta. Para misionaris dan warga setempat akhirnya ditangkap dan disekap oleh rezim militer. Di markas mereka diperlakukan dengan sangat buruk seperti hewan. Beberapa hari berlalu dan di sini Rambo bermimpi tentang masa lalunya. Tiba-tiba Rambo dibangunkan oleh seorang pria bernama Arthur. Arthur meminta maaf karena datang dengan cara seperti ini. Tetapi dia tidak akan datang jika tidak ada hal yang penting. Arthur adalah seorang pendeta di gereja Colorado, tempat asal para misionaris. Sebelum berangkat, Michael memberitahu Rambo bahwa ia akan membawa mereka ke Burma. Sudah seminggu sejak mereka seharusnya kembali, tetapi mereka tidak pernah muncul lagi. Arthur telah mendapatkan kontak dari beberapa warga lokal suku Kren yang memiliki informasi mengenai lokasi para misionaris yang disekap. Namun, Rambo percaya bahwa mereka mungkin sudah mati dan menyarankan Arthur untuk berbicara dengan seseorang di kedutaan Amerika di Thailand. Arthur sudah melakukannya, tetapi mereka tidak akan memberikan bantuan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, Arthur harus menyewa sekelompok tentara bayaran untuk misi penyelamatan dan ingin Rambo mengantarkan para tentara bayaran ke lokasi di mana dia menurunkan para misionaris. Rambo setuju untuk mengantarnya dan segera mempersiapkan peralatan tempurnya. Keesokan harinya, Rambo mengantar sekelompok tentara melintasi sungai dengan perahu sederhana miliknya. Tentara bayaran tersebut terdiri dari Rias, Dis, Enjoy, dan pemimpin mereka Louis. Louis yang tidak mengetahui latar belakang John Rambo terus mengeluh tentang lambatnya perahu yang digunakan Rambo. Dengan nada sombong, Louis menyatakan bahwa mereka mengirimkan setan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Namun Rambo dengan tenang mengabaikan ucapan Louis. Louis kemudian berkomentar bahwa perahu Rambo seperti sampah dan ia bisa berenang lebih cepat daripada menggunakan perahu tua tersebut. Namun Rambo tetap diam dan hanya memperhatikan sikap angkuh Louis yang sangat mengganggu. You really are an uptight bastard, aren't you? Am I boring you, mate? Akhirnya mereka tiba di lokasi.
di mana Rambo menurunkan para misionaris. Louis marah ketika mengetahui bahwa suku Kren hanya mengirimkan 2 orang saja. Salah satunya adalah anak-anak. 2 pemandu lokal ini bernama Min dan Ta, yang juga berasal dari suku Kren, akan memandu tentara bayaran ke tempat tujuan mereka. Rambo pun ingin ikut dan membawa perlengkapan, tetapi Louis melarangnya dan menyuruhnya untuk tetap menunggu di perahu. Meskipun Skullboy setuju jika Rambo ikut, Louis yang keras kepala tetap menolak kehadiran Rambo. I won't slow you down. Yeah, on the boat, man. You stay with the boat. I want a white man on and not some fucking thing. Let's get on with it. Mereka pun bergerak menuju lokasi dengan berjalan kaki. Beberapa kilometer kemudian, Min memilih jalur hutan, di mana mereka menemukan bom tua yang tidak meledak dari Perang Dunia Kedua. Setelah berjalan beberapa kilometer, mereka melihat rezim militer mendekati sawah, bersiap untuk mengakhiri warga sebagai ajang taruhan. Para tentara bayaran hanya bisa bersembunyi dan menyaksikan kekejaman itu. Min sangat ingin melawan melihat saudara sukunya dibantai. Sementara Skullboy, seorang penembak jitu, juga ingin menembak. Namun Louis memperingatkan bahwa tembakannya akan menarik perhatian musuh. Tiba-tiba Rambo muncul dari hutan dan menyerang semua rezim militer dengan busur panahnya. Hingga pada akhirnya para sandera berhasil diselamatkan oleh aksi dari John Rambo. Sementara itu tentara bayaran terheran-heran setelah melihat aksi dari Rambo yang bisa dengan cepat membantai para rezim militer itu dengan sangat mudah. Louis kemudian bertanya pada Rambo tentang siapakah sosok Rambo sebenarnya, karena yang Louis tahu Rambo hanyalah seorang tukang perahu. Rambo kemudian menyuruh mereka untuk bergerak. Namun, di sini Louis yang ketakutan, ia memerintahkan para tentara bayaran untuk segera kembali ke perahu. Akan tetapi, Rambo yang sangat marah langsung mengokang busurnya dan mengarahkan anak panah tepat di depan mata Louis, dan terjadilah ketegangan dan saling todong. Di sini Rambo ingin mereka melanjutkan perjalanannya, dan Rambo juga menjelaskan kepada Louis bagaimana seorang pejuang harus secara tuntas menyelesaikan tugas mereka. Hingga pada akhirnya mereka semua pun setuju untuk melanjutkan perjalanan mereka. Live for nothing, but die for something. Let's move. Di malam harinya, tentara bayaran mulai bergerak pergi ke rezim militer dengan truk yang dicuri sebelumnya. Pemandu menyamar seperti tentara musuh dan mengantar mereka masuk ke gerbang di tengah hujan yang lebat tanpa ketahuan. Setelah berhasil melewati pintu gerbang, Skullboy mulai menyelinap ke pos penjaga di dekat gerbang dan langsung menikam penjaga di sana. Skullboy kemudian menyiapkan sniper andalannya dan menunggu aba-aba dari yang lain. Rambo dan tentara bayaran yang lainnya mulai menyusun rencana untuk menyelamatkan para misionaris dan berkumpul kembali di gerbang tepat pada pukul 1.15. Satu persatu dari mereka mulai menyelinap dan menyebar di titik yang berbeda. Dasarnya hujan pada malam itu menjadi keuntungan tersendiri bagi Rambo dan tentara bayaran. Sementara para rezim militer masih bersenang-senang dengan pertunjukan tari dari wanita yang mereka sandera. Mereka semua sekali lagi tidak menyadari kalau camp mereka telah dimasuki oleh sang musuh. Rambo kemudian tiba di tempat para sandera disekap. Rambo menemukan Michael dan misionaris lainnya dalam tahanan, dan ada juga mayat misionaris yang mengenaskan di sana. Rambo lalu mulai membebaskan para misionaris dan memberitahu mereka untuk tetap diam sampai dia kembali. Sementara Sarah masih ditahan di tempat yang berbeda. Para rezim militer di gedung utama mulai melakukan aksi biadabnya dengan melempar para penari dengan puntung rokok mereka. Kemudian salah seorang prajurit dari mereka membawa seorang wanita untuk diperkosa di gubuknya. Namun Enjoy yang kebetulan ada di sana berhasil menyelamatkan si wanita dan menusuk leher prajurit itu hingga tewas. Seketika sementara di lain tempat Rambo bertemu dengan Riz. Di sini Rambo menyuruh Riz untuk menyelamatkan Michael dan misionaris lainnya yang telah Rambo selamatkan, sedangkan Diaz membebaskan beberapa wanita yang ditawan dan mereka langsung bergegas menuju gerbang. Setelah lama mencari, akhirnya Rambo menemukan di mana Sarah berada. Namun salah seorang tentara membawa
membawa Sarah ke sebuah gubuk. Melihat itu, Rambo langsung menyelamatkan Sarah dan membantai prajurit itu dengan menyobek lehernya dengan tangan kosong. Sementara itu, Scalpay dengan snipernya membunuh beberapa penjaga agar memungkinkan yang lain untuk melarikan diri. Di saat waktu menunjukkan jam yang telah dijanjikan untuk berkumpul, Rambo dan Sarah pun belum juga kembali. Di sini Louis yang lainnya bersiap berangkat, namun Scalpay mengatakan bahwa mereka harus menunggu Rambo dan Sarah kembali, dan Michael juga tidak ingin pergi tanpa Sarah. Hingga terjadilah ketegangan di sana. Louis lalu membanting Michael serta mengancamnya dengan pisau hingga pada akhirnya mereka memutuskan untuk segera kabur dan meninggalkan Rambo dan Sarah. Di saat Rambo dan Sarah sudah mencapai gerbang, sayangnya mereka ketahuan dan ditodong senjata oleh dua prajurit. Ketika tentara itu ingin menembak Rambo, beruntungnya Scalpay yang ternyata masih menunggu Rambo, dengan cepat ia menghabisi dua prajurit itu dengan snipernya. Saat pagi tiba, para resi militer menemukan mayat prajurit lain yang tergeletak dan langsung membunyikan alarm. Letnan Aye juga menemukan prajuritnya yang tewas mengenaskan dengan luka koyak di bagian leher. Lantas, Letnan Aye yang murka langsung mengerahkan semua pasukannya, termasuk tim anjing pelacak dan juga tim patroli untuk mengejar Rambo dan yang lainnya. Tentara bayaran beserta misionaris yang tersisa berlari melewati hutan belantara. Di sini si botak Louis menginjak ranjau hingga kakinya hancur dan tidak bisa berjalan. Michael lalu memberikan pertolongan pertama dan kemudian mereka menggotong Louis menggunakan bambu bersama-sama. Di lain tempat, Rambo dan Sarah, Scalpay yang terpisah dari rombongan masih terus berlari menjauh dari kejaran resi militer. Di sini, Scalpay menyadari kalau mereka sedang dikejar dengan anjing pelacak dari pihak musuh. Mengetahui hal itu, lantas John Rambo mengambil sebagian dari pakaian Sarah untuk mengalihkan perhatian anjing pelacak yang mengejar mereka, serta menyuruh Scalpay untuk melepaskan tembakan dan memerintahkan mereka berdua untuk pergi ke sungai di mana perahu Rambo berada. Sementara tentara bayaran yang mendengar suara tembakan itu langsung bergegas pergi menuju sungai. Sedangkan para resi militer yang dibantu dengan anjing pelacak langsung mengejar Rambo melewati hutan belantara. Rambo yang tahu kalau dirinya sedang dikejar, ia pun menambah kecepatan berlarinya. Rambo kemudian berhenti di tempat bom besar bekas Perang Dunia Kedua dan membuat jebakan di sana. Dan kemudian bergegas berlari sekencang-kencangnya menjauhi daerah tersebut. Sementara resi militer bersama anjing pelacaknya sudah sampai di mana bom itu berada saat salah satu seorang prajurit termakan oleh jebakan yang dibuat oleh Rambo. Seketika itu juga bom langsung meledak dengan sangat dahsyat hingga menghancurkan sebagian hutan. Sementara itu, Scalpay dan Sarah hampir tiba di sungai, namun langkah mereka berhenti saat mengetahui ternyata para tentara bayaran dan misionaris tertangkap dan sedang disiksa dengan sangat sadis oleh resi militer. Oh God! Saat mereka hampir dieksekusi, beruntungnya Rambo datang ke sana dan langsung menebas salah seorang musuh di hadapannya hingga pada akhirnya terjadilah baku tembak yang menegangkan di sana. Melihat Rambo di sana, Scalpay pun mulai membantu Rambo dengan menembak para musuh dengan snipernya dari jarak jauh. Para tentara bayaran yang melihat kesempatan, mereka pun juga langsung menyerang para militer.
Di tengah peperangan, ternyata para pasukan musuh datang lebih banyak dari atas bukit. Namun, di saat bersamaan, suku Kren juga datang ke sana untuk membantu Rambo berperang. Mereka mulai menyerang pasukan musuh dengan mortir dan juga senjata sehingga peperangan pun semakin menegangkan. Kemudian dari sungai datanglah perahu perang dari pihak musuh. Mereka mulai menyerang serta membakar suku Kren yang ada di dekat sungai. Namun beruntungnya perahu perang itu berhasil dihancurkan berkat serangan Basoka. Kemudian saat semua rezim militer berhasil dikalahkan, Letnan Aye pun berusaha kabur dari sana. Namun dengan cepat, Rambo menghadang dan langsung menusuk serta merobek perut Letnan Aye. Pada akhirnya, Rambo serta tentara bayaran dan juga para warga lokal berhasil memenangkan perang yang mematikan tersebut. Dari atas bukit, Rambo dengan tatapan kosong menatap ke arah bawah melihat banyaknya orang yang terluka serta korban perang di sana. Kemudian, Sarah mulai mencari keberadaan Michael yang beruntungnya ia masih hidup dan mereka pun berpelukan. Setelah itu, Michael dan para misionaris yang masih hidup mulai mengobati korban perang yang terluka. Melihat Rambo dari kejauhan, Michael dan Sarah pun mengangkat tangannya sebagai tanda terima kasih kepada Rambo karena telah membantu para misionaris menjalankan misi yang sangat mulia. Di akhir film kita akan diperlihatkan dengan Rambo yang memutuskan untuk pulang ke Amerika. Film pun tamat, ending yang membagongkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya cuy. Yang belum nonton season 1, 2, dan 3 tinggal nonton saja di beranda YouTube saya. Terima kasih yang telah menonton video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Cuak.